Selamat siang semua. Siang. Ya, sekarang ini kita mau bahas hasil kuesioner kita ya. Yang beberapa itu udah dibuat tabel di bab pembahasan. Nah, sekarang ini kita mau bahas itu untuk nanti kita melengkapi hal-hal apa aja yang mau ditulis di pembahasan gitu. Kita mulai dulu dari yang nomor 1 ya. Hasil dari nomor 1 kuesioner kita. Pertikaian akibat perbedaan pandangan Pilpres periode 2019 sampai 2024. Nah, di situ tuh kan skala untuk yang sangat kecilnya 0%, kecilnya 9,1%, besarnya 68,2%, dan sangat besarnya 22,7%. Untuk rata-ratanya bagaimana? Davi, boleh dihitung dulu. Tia, coba boleh di off mic dulu sebentar. Kalau mau ngomong nanti silakan on mic lagi. Belum kondusif tadi. Tes. Ada suara nggak tadi? Ada. Ya. Jadi gimana? Kemarin cara hitungnya udah dikasih tahu belum? Yang mana itu? Di grup itu, di grup bentar. Ada di menolak Seniman Jawa yang bakal diadakan pada 28 Disember ini Pemberatan ya. telah dianjurkan oleh sebuah pertubuhan induk pendidikan Cina, Dongzong. Hasilnya itu bakal dibagi banyaknya Memperlihatkan ini ya. kedegilan mereka untuk Yang terus menukar adik respondennya. timbul di benak rakyat. Oke. Mengapa mereka begitu Sama 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 15 ditambah 5 dikali 4. Kemudian dibagi dengan semua responden ya, 22. Hasilnya 3,13 sekian. 3,13%. lagi di pantai nih? Oh, itu tuh berarti Kemana aja? Aku 30. Kok bisa itu? Kayaknya itu angkanya nggak valid. Salah hitung kayaknya. Ini apa namanya? Piala Dunia Salah. Tadi hitungan mana gini kan? 2 kali 2. Tapi Yang berarti kan persen jadi 31,3 kan? iya. Nah, kalau dilihat dari si data itu kan harus memotong cuplikan gambar supporter harusnya ini mungkin di atas angka 50%. Mereka mengganti gambar close Kan up tadi itu supporter berarti kan tanpa masker dengan kalau gambar hitungan orang pemain 0 kali 0 ditambah 1 kali 2 ditambah kalau sorry 1 kali 0 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 15 ditambah 4 kali 15 kali 5 69. dibagi 4 4 atau 22? dibagi 22 ya. Hitungannya adalah 3,13 sekian. Oh, mungkin karena ini ya, karena kita ngitungnya 1234 jadi 3,13 ya. Yo, betul. Berarti kalau misalkan kita ngitungin sampingnya pakai persentase nggak pas kan ya? Harusnya enggak, jangan persentase berarti sih. Berarti kita hitungannya di frekuensi yang ini, nanti yang terus paling bawah rata-rata hitungannya ditaruhlah ditulisnya 3,13 gitu. Tapi kayaknya ada yang nggak pas. Ya sebenarnya. Ya benar kayak gitu kira-kira. Begitu. Berdasarkan data yang didapat, berarti kalau dari aku kayak gini berarti ya.
Kan tadi 3,13 ya. Berarti dampak dari dan pandangan pilpres ini besar. Itu siapa ya? Ilham bisa di-mute dulu sebentar, Ilham. Aku lanjut ya. Tadi itu jadi itu kan berdampaknya besar ya. Kalau misalkan melihat dari skalanya. Karena besar, meskipun itu besar, besar dan tidak ada yang melihat bahwa pertikaian ini tuh tidak terjadi akibat Jadi perbedaan ini dipastikan mengakibatkan pertikaian ya. Perbedaan pandangan mengakibatkan pertikaian. Dibuktikan dengan tidak adanya yang merespon bahwa tidak ada pertikaian dan pertikaian yang diakibatkan cukup besar karena rata-ratanya 3,13 tadi. Yap, Betul ya? betul. Ya. Untuk yang lain gimana? Apa ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau tidak setuju? Gimana Iki? Di review dulu. Iya. Ada yang perlu ditambahin nggak? Kalau Atau yang Setelah- salah? setelah mendengar tadi sih kayaknya udah cukup ya tadi penjelasannya. Oke. Dari Dava gimana? Di aku sudah cukup, tapi nanti di hasil pembahasan itu bukan persentase lagi gitu. Pakai skala. Apa gimana? Apa sih? Ya, hasilnya nggak persentase lagi kan? Berarti kalau gitu kita nanti tambahin keterangan untuk sangat kecil itu berarti kita presentasikan dengan angka 1 kayak gituan. Terus jadi hasil akhirnya nggak akan persentase juga kan di pembahasannya apa gimana tuh? Kenapa? Berarti nggak usah pakai tabel persentase dong? Iya nggak usah. Oh, oke. Tapi kalau mau bisa, tapi cuman yang tadi bagian hasilnya itu agak belum dengar. Cuman agak kurang sedikit. Ya, Mak. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa kok. Jelas, Tabel. Jelas kok jelas. Lumayan. Hah? Nggak apa-apa pakai presentasi. Tapi nanti juga dikasih tahu kayak di rata-ratanya banyak yang milih ini, banyak yang milih 3 ya, 4. Dan Tapi kalau menurut saya, di tabelnya nanti kayak gimana kalau gitu? Kan kita coba lihat perhatiin tabelnya. Secara penulisan kayak gimana? iya nggak apa-apa kayak gitu. Ya kayak mana? Ditulis coba ditulis. Aku nggak kebayang. Iya, tabelnya udah kayak gitu aja nggak apa-apa. Tapi nanti di pembahasan tabelnya kayak dari situ terus kayak apa sih namanya rata-ratanya yang banyak memilihnya rata-rata responden memilih yang mana gitu loh. Ya berarti nggak pakai presentasi dong gitu. Ya kalau masih Mungkin kalau presentasi pakai yang persentase itu modusnya, kalau pakai yang rata-rata tuh ngitung ya tadi. Sorry dong, gini. Yang itu kan kalau modus, ini kan masalah kita nggak ngitungin modus sama sekali nih. Kalau pengen ngitungin modus, taruh dulu aja. Coba kita nanti tarik mundur bentar ya. Kan di sini kita nulisnya malah total. Kalau total itu kan berarti berapa orang sih yang isi responden, yang jadi responden? Kalau yang jadi responden kan pasti 100% kan? Iya. Makanya presentasinya di sini semuanya 100% nih. Kalau ngomongin modus berarti kan yang besar nih 68,2 nih. Oh, I see. Jadi kalau mau pakai rata-rata gitu nggak usah pakai persentase sih. Kalau dari orang kayak gitu. Sebentar. Terus berarti tadi balik lagi dikit ya. Ngomongin modus. Kalau ngomongin modus tuh kenapa? Apa kita perlu bahas juga? Apa perlu dicantumkan juga di pembahasan?
Kayak dari Ilham gimana Ilham? Kalem. Yang tadi dulu yang rata-rata dulu boleh kayak sorry. Dari Ilham kayak gimana Ham? Yang rata-rata. Ya. Ya sih menurut saya yang presentasi kalau mau yang ambil rata-rata jangan yang presentasi gitu. Harus ambil satu. Ya, oke. Nah, tapi tadi setuju gak semuanya? Si penjelasan yang aku tadi perbedaan pandangan itu pasti mengakibatkan pertikaian dan pertikaian itu cukup besar karena berada pada skala rata-ratanya di 3,14 3,3 13 lah. Kayaknya juga cukup. Dari gimana? Itu yang selesai itu yang bagus perlu dibahas sih dari dulu gimana? Iki. Dari Dava dulu kalau gitu. Dava gimana Dava? Modus. Kalau misalkan disertai modus, buat apa gitu? Ya itu yang aku tanya tadi, apa perlu dimasukin modus? Kalau menurut Kayaknya kenapa? nggak perlu. Kenapa gak perlu? Udah cukup sih pakai rata-rata juga. Kamu takut. Kalau modus kayaknya kelihatan yang lebih banyak mana gitu yang milih. Ya makanya kalau dari aku tuh kayak gini, si modus ini tuh bisa masalah secara kita terkait masalah yang ada. Jadi modus itu nggak diperlukan. Jadi setelah rata-rata saja modus. Kalau dari kita gitu ya. Kalau dari Iki gimana Iki? Iya, Franklin. Yang tadi apa perlu pakai modus atau enggak? Nggak perlu deh kayaknya pakai modus mah. Kenapa? Ini ya, soalnya kan kalau dari itunya kan kalau kita udah ngitung rata-ratanya itu kayak udah langsung ketahuan aja gitu hasilnya per pollingnya itu. Jadi kayak kalau pakai modus sih kayak nggak perlu gitu loh. Kalau menurut aku gitu sih. Oke. Dari Tia sama Ilham? Kalau dari saya Tia dulu Tia. Jadi pertama. Rasanya aja nggak pernah ditulis di bahasa. Kurang jelas, sorry. Coba pakai mic Ilham dulu. saya dulu. Oke. Jadi ya menurut saya ya kalau mau ambil modus ya ambil modus, kalau mau nggak ambil presentasi gitu. Jadi menurut saya mending kayak ambil salah satunya aja. Nah kalau nanti dua-duanya agak sedikit Sorry. Jadi kita tuh kan mau ngebandingin, bukan ngebandingin, kan tadi kita jadinya masukinnya si rata-rata aja nih. Nah, ya. sekarang tentang modus juga mau dimasukin atau nggak perlu? Iya, nggak perlu. Karena ya udah ada presentasi kan, presentase. Jadi kayak kalau pakai nggak dimasukin. presentase rata-rata. Oh. Karena ada rata-rata jadi ya menurut saya kayak nggak perlu aja. Oke, dari Tia gimana? Ya, kalau dari satuan Kosakata bahasa Inggris seputar Suaranya kurang jelas. yang pertama. sama kayak Ilham tadi, karena udah bahas pakai presentasi ya tadi.
Oke, berarti kayaknya lagi. Kelihatannya kita nggak perlu pakai ya untuk semua pertanyaan menggunakan modus. Jadi kita cukup pakai rata-rata aja. Oke, jadi Gitu juga untuk presentasi ya. Oke, untuk yang kondusif mungkin bisa on mic aja. Karena dari studi untuk penjelasan nomor 1 berarti sekarang kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke, di nomor 2. Nah, kita itu ngasih pertanyaannya kayak gimana sih waktu itu? Mendengar pendapat yang dilabeli cebong kampret kayak gitu. Kayaknya bukan itu deh pertanyaannya. Pertanyaannya itu seberapa sering kamu melihat orang yang berpendapat Oh. dilabeli dengan cebong atau kampret? Itu sih. Oke. Mungkin kita gini dulu. Untuk pelabelan ini tuh dianggap buruk atau baik? Kalau dari aku sendiri, karena ini pada dasarnya kan pelabelan itu ngasih stigma buruk dan akibat dari membuat 2 label, jadi terjadi juga semacam perpecahan itu, jadi mengancam integrasi nasional ya. Kalau dari Iki gimana Iki? Suaranya bocor ya, Pak? Kenapa? Suaranya agak bocor. Suara yang di mana? Suara yang di orang? Di kamu. Suara ruangan? Ruangan tadi. Ya udah. Oke, halo Iki. Dari yang kamu dulu aja, Dev. Kamu tahu karena adanya cebong atau kampret mengakibatkan terjadinya 2 belah pihak, di mana yang satu pihak ini mendukung satu calon kan, dan satu lagi juga mendukung satu calonnya gitu kan. Nah, jadilah di antara 2 kubu ini yang mengakibatkan kesalahpahaman atau enggak membuat perpecahan yang bisa dibilang membuat berita-berita hoax buat calonnya masing-masing, mengakibatkan kedua belah pihak jadi adu argumen, mungkin seperti itu. Oke. Kalau dari Iki gimana Iki? Yang mengenai cebong kampret itu ya? Halo, tes. Masuk. Ini yang tentang cebong kampret itu kan yang lainnya. Halo, ada Ki, suaranya Ki? Ada. Dav, ini yang tentang pendapat soal cebong kampret itu kan ya? Ya, yang itu yang nomor 2. Oke, jadi kalau menurut aku sendiri ya cebong kampret tuh sangat apa ya, berdampak parah terhadap polarisasi masyarakat, soalnya dengan adanya istilah cebong kampret itu kan maknanya tuh ledekan terhadap pasangan calon yang mereka dukung kan ya. Jadinya gara-gara itu mereka jadi saling mencemooh satu yang sama lain, dan pencemoohan itu makin meluas di masyarakat, akhirnya terjadinya polarisasi yang sampai sekarang masih terasa gitu kalau menurut aku mah. Mungkin coba Tia, pendapat kamu gimana?
Kurang jelas gitu. Kurang jelas dia. Jelas suaranya. Coba dikerasin lagi volumenya. Udah, ini kan paling keras nih. Gimana kalau suaranya? Nah, itu udah cukup. Nah, ya karena merasa masing-masing kubunya benar, jadi kayak saling apa ya? Melabeli dengan nama-nama yang nggak ada gitu. Kalau gitu dari saya itu berasal dari opini dari masing-masing kubu. Oke, udah cukup kah Franklin? Kalau sudah, paling kita minta pendapat dari Ilham aja. Gimana Ilham? Ya menurut saya kalau kayak cebong kampret ini kayak stigma buruk ya bagi masyarakat, dan ini juga menurut saya kurang bagus bagi kayak pasangan yang didukung juga bagi masing-masing, karena ya saling menjatuhkan antar pasangan itu kayak bukan sesuatu yang harus ditiru. Dah. Baik. Kalau gitu berarti semuanya setuju ya. Aku bacain dulu kita nih. Pelabelan ini ngakibatin stigma buruk, salah pahaman, polarisasi, pencemaran antar pihak. Apa ini? Sebentar. Sama ngecilin reputasi ya teh. Oke, merendahkan reputasi. Oke, selanjutnya kalau dilihat dari hasil kuesioner kita, ada yang berpendapat bahwa pelabelan ini nggak ada ke orang. Terus ngomong yang pernah, dan 6 orang seringnya saya ulang. Yang tidak pernah itu ada 9,1%, yang pernah itu ada 27,3%, yang sering itu 36,4%, yang selalu itu 27,3%. Kalau gitu, kalau dilihat dari yang kita bahas tadi, mulai dari yang pernah sampai selalu, batin hal ini. Kalau dihitung rata-ratanya berapa tuh? Coba sambil dihitung berapa? Nah, sekarang sebelum pembahasan hasilnya, kalau gitu kenapa dari yang kita tadi bahas masih ada yang bilang, oh sebentar, dari rumusan masalah kita nggak nyari alasannya kenapa ya? Kita nyari dampaknya. Bagaimana dampaknya? Oh, berarti kalau gitu untuk 9,1% ini hal-hal yang tadi kita bahas bisa saja tidak berdampak gitu ya. Apakah semuanya setuju? Dari Iki gimana Iki? Dari Tia dulu deh Tia. Dari Ilham? Apa tadi? Yang tidak pernah itu nggak berdampak? Bukan nggak berdampak, bisa saja nggak berdampak. Menurut saya ya, karena dia nggak mungkin bukan kayak pendukung dari kayak satu kubu gitu. Dia tuh kayak netral, lebih ke netral. Mungkin nggak akan terlalu terdampak, bukan nggak terdampak, tapi nggak terlalu terdampak. Oh. Berarti ada yang berpendapat lain ya? Tadi nggak terlalu berdampak karena mungkin sih ini sudah pasti juga karena ada hal lain di luar sana yang memang berdampak. Akhirnya juga nanti bakal ujung-ujungnya berdampak ke yang lain. Untuk Iki gimana? Ini kalau apa ya, yang skala tidak pernah kan ya?
Ya. Ini kalau berdasarkan yang skala yang tidak pernah, kemungkinan besar ya yang memilih itu karena tidak pernah tidak terlalu melek ya terhadap situasi. Sorry. Kita nggak nyari alasan di sini. Kita nyari apa dampaknya, bagaimana dampaknya. Yang Jadi apakah mereka kena dampaknya atau enggak? yang memiliki skala tidak pernah tuh mereka tidak merasakan dampak dari labeling cebong kampret itu. Oke, berarti dari dampak bagi mereka yang memilih tidak pernah ya. apakah berdampak bagi mereka atau enggak? Pikir-pikir sih berdampak sih harusnya, karena mereka tuh sebenarnya nggak pernah mendengar, tapi kalau ya kemungkinan sih gimana ya, berdampaknya itu karena dia tidak memilih, namun kebanyakan orang sering mendengar hal itu, berdampak deh bagi dia tuh. Gimana ya jelasin? Gini. Mungkin ada kesalahpahaman. Coba dibaca lagi. Mendengar pendapat yang dilabeling cebong atau kampret. Jadi orang lain ini yang dilabelingnya, bukan kitanya. Jadi misalkan seorang itu berpendapat kan kemarin kan kita sendiri kan, seorang itu berpendapat, apakah orang ini tuh kalau misalkan berpendapat sesuatu apakah akan dilabeli dengan cebong kampret atau enggak gitu? Apakah Jadi ada dampak itu atau enggak gitu? Jadi yang memilih tidak pernah itu dia tidak bisa dikatakan cebong atau kampret itu maksudnya. Bukan, berarti dia mungkin pernah ngedengerin pendapat-pendapat yang mengarah pada salah satu pihak, salah satu kubu. Tapi gak pernah dilabeling dengan cebong kampret. Kalau begitu sih tidak akan berdampak ya. Kenapa? Karena dia juga tidak acuh aja gitu. Kira yang orang yang berpendapat yang melabeling cebong dan kampret itu tidak peduli juga sebenarnya. Ini bentar, kayaknya kita agak belok ya pembahasannya, bentar. Oh sorry, pelurusan. Berarti kayak gini kan tadi yang aku kasih tahu ya, awalnya ada yang berpendapat apakah akan dilabeli dengan cebong kampret atau enggak gitu. Berarti ada. Suara aku masuk kan? Jelas? Ada. Lagi enak nomor kan? Sorry. Jadi tadi tuh tentang labeling tadi mendengar pendapat yang dilabeling cebong dan kampret. Berarti pasti ini tuh nggak ada dampak di lingkungannya tentang orang yang berpendapat akan satu pihak dengan dilabeling si cebong kampret itu. Paham gak sih? Ya, paham gak dong? Oke. Berarti ini udah dipastikan tidak berdampak ya? Betul, tidak. Ini tadi rata-rata udah di. Gak tahu, kamu tadi udah ada belum? Udah ada nih. Berapa? Di angka 2,81. Rata-rata. 2,81. Oke, berarti aku coba ulang ya. Berarti kalau ngomongin
keseluruhannya jadi gini. Kan 2,81. Setelah 2,81 kan rata-ratanya. Berarti nggak sebegitu seringnya orang-orang di lingkungan itu mendengarkan labeling cebong kampret. Tetapi bukan tetapi lagi, bahkan ada yang di tempatnya itu, di lingkungannya itu nggak ada labeling tersebut. Kalau dari kata-kata punya sih kayak gitu istilahnya, penjelasannya. Kalau dari Ilham gimana? Apa? Tadi agak diulang, kurang ngerti. Jadi kan tadi dapat rata-ratanya itu kan 2,81 ya. Berarti kalau dari aku tuh kayak gini. Ini tuh nggak sebegitu berdampaknya. Tidak begitu berdampak suatu pendapat. Kalau gimana ya kata-katanya. Jadi suatu pendapat itu belum tentu berdampak pelabelan gitu. Jadi orang yang berpendapat itu belum tentu dilabelin. Ya itu tuh. Jadi yang karena rata-ratanya 2,81 dari skalanya tidak sebegitu berdampaknya. Bahkan ada yang nggak berdampak sebanyak tadi 9,1%. Kalau kata-kata aku dari aku gitu. Dari Ilham gitu. Kayaknya sama sih. Dari yang lain gimana? Jadi itu sudah dipastikan berdampak atau belum itu keseluruhan? Berdampak tapi nggak Nggak besar. terlalu kali ya. Iya. Oh iya, mungkin seperti itu. Tapi bukan tapi bahkan ada yang nggak berdampak sama sekali. Nggak berdampak, dampaknya itu kan tadi ya pelabelan gitu. Berarti artinya ada yang nggak dilabelin sama sekali. Dari Dava gimana, setuju? Atau ada pendapat lain? Setuju seperti itu Yang tadi. ditambahkan tidak ada? Dari dia gimana? Nggak ada tambahan? Kalau nggak ada tambahan boleh dilempar ke Iki. Halo, tes. Halo, tes. Masuk. Masuk. Jelaskan suara aku? Jelas. Gini ya, kalau menurut aku tadi yang apa disampaikan Franklin sih udah cukup ya, udah lengkap. Tadi yang apa yang udah kita bahas sebelumnya mengenai labeling cebong kampret itu. Oke, kalau gitu berarti aku coba baca ulang ya. Tadi itu berarti pelabelan mengakibatkan stigma buruk, kesalahpahaman, polarisasi, pencemahan antar pihak, dan merendahkan reputasi kedua belah pihak. Lalu rata-rata skala 2,81 itu menunjukkan tidak begitu berdampak pelabelan dalam salah katanya. Pokoknya setiap kali ada yang berpendapat belum tentu mendapat dampaknya berupa pelabelan cebong kampret. Demikian ditunjukkan dengan rata-rata skalanya di 2,81, bahkan ada yang tidak berdampak sama sekali sebanyak 9,1%. Demikian. Berarti aku balik lagi coba ya ke ini. Ini tuh karena kita tadi bahas beberapa kali tentang persentase. Apa mau ditulis saja atau enggak? Jadi atau ada kata-kata lain untuk yang tadi sebelumnya? Kan ada 9,1% yang tadi. Yang ngomong aja. Harga terlalu ini. Soalnya aku sambil ngetik agak susah. Ini nanti hasilnya juga persentase gitu. Apa mau rata-rata aja jadinya?
Ki. Gimana Ki? Gimana dong? Maaf. Enggak, ini maksudnya tadi kata si Franklin itu yang disebutnya kan tadi persentasenya. Iya. Nah, jadi bagaimana hasilnya ini teh? Oh, aku ada ide. Kalau aku nanti ngebuat tabel, nanti tetap si jumlah suara. Apa jumlah suara lagi? Gimana ya? Masih dibentuk tabel. Agak bingung ya. Kalau pengen buat presentasi mungkin kita buat ini ya kalian diagram yang lingkaran itu. Kayak gitu aja kali ya. Atau kita langsung sebut aja di sini, nggak usah pakai persentase, jadinya kita kalau nggak persentase itu di apa namanya langsung sebut angka gitu. Kayak tadi kan bahkan ada yang tidak berdampak sebanyak 9,1%. Kita ubah jadi tidak berdampak sebanyak 2 orang. Sebelum tahu Kayak gitu. terakhir, aku cuma mau bilang kalau kamu Ilham gimana Ilham? saat ini ini orang buangan. Yang lain dulu. Dia gimana Tia? Ini kalau misalkan kita nggak masukin persentase, berarti kayak yang tadi kan bahkan ada yang tidak berdampak sebanyak 9,1%. Diubah jadi bahkan ada yang tidak berdampak sebanyak 2 orang. Sebanyak 2 orang. Kurang jelas. Sebanyak 2 orang beranggapan tidak berdampak. Kita gitu. Kalau kamu nunjukin presentasi. Jadi gimana? Jadi ditunjukin atau enggak persentase? Mau nunjukin persentase atau tunjukin jumlah Enggak, orang? tadi sebelumnya mau nunjukin apa, kalau nggak mau nggak apa-apa juga, bisa kita sebanyak dua responden, apa namanya, sebanyak 2 responden, Ya, jadi dari kamu gimana? Mau ditunjukin atau enggak? Kalau nggak ditunjukin persentase berarti kita sebut aja 2 responden tidak berdampak gitu. ya nggak usah. Dari Ki gimana? Kalau aku mau saja kali ya persentasenya itu disebutin. Nah, coba diskusi dulu coba. Tapi kalau kata Tia tadi sih nggak salah juga sih kalau mau dihitung juga. Jadi gimana Ki? Standpointnya di mana nih? Bentar ya. Dan aku pikir dulu bentar ya, tapi setelah dipikir-pikir sih kayaknya aku lebih condong ke Tia, apa yang dikatakan Tia tadi sih. Oke, untuk yang aku ya, karena ngomonginnya 2 responden itu jadi terlalu sedikit. Jadi lebih enaknya itu kalau misalkan pakai persentase gitu. Karena angka 2 ini terlalu kecil. Memiliki hampir 17 orang yang lahir di luar Maroko. Beberapa pemain tersebut lebih Dari Dawa gimana Dawa? dan Uyun ketimbang Jadi itu nanti hasil akhir itu nggak usah pakai rata-rata apa kayak gimana? Rata-rata tetap enggak, ini kita ngomongnya yang di penjelasan yang kata-katanya yang kalimat. Yang di paragrafnya. Oh, Di paragrafnya itu kita mau tetap pakai persentase atau enggak? pakai persentase aja sih. Nah, kalau di paragrafnya pakai persentase, berarti kan nanti kita buat juga diagram yang ada persentasenya. Nah, kalau tadi kata aku, kalau misalkan mau pakai persentase, dibuat juga yang diagram lingkaran itu. yang sempat ditawari
Oh, yang ada diagramnya itu. Ya, Ada. lupa namanya apa. Di Membuat kayak gitu. iya ada. Berarti dari kamu buatnya persentase. Boleh ya, aku ikut. Dari Ilham gimana jadi? Kalau dari saya sih, kayaknya presentasi aja. Buat presentasi. Oke, berarti 3 suara persentase ya. Dari Tia gimana gitu? Tetap mau di Ya udah yang ambil yang paling banyak aja. Suara terbanyak. kenapa? Ya kenapa itu? Dan datang ke Maroko ketika ia masih Ya muda. yang punya suara Ia terbanyak. memulai debutnya dengan tim senior Maroko pada tahun 2012. Dari Iki gimana Iki? Banyak dikenal di Spanyol. Maaf Lin, boleh diulangi lagi tadi gimana? Coba jelasin Dav. Lagi sambil ngetik. Jadi untuk di paragrafnya itu kan awalnya mau cantuminnya 2 orang aja, tapi karena terlalu sedikit, maka dari itu memakai persentase Ki. Gimana? Boleh deh pakai persentase. Oke, berarti nanti presentasi. Berarti nanti dikasih tugas satu orang yang ngubah lagi si tabel sama membuat diagram yang lingkaran itu ya buat presentasi. Itu 9,1% ya. Akhirnya dia memutuskan bermain untuk negara nenek moyangnya. Pakai diagram lingkaran atau diagram batang aja ya? Kira-kira enaknya. Kalau diagram batang tuh nggak bisa nggak cocok untuk ditampilkan di presentasi kan? Karena nggak bisa nunjukin si bentukan 100%-nya. Kalau gitu sekarang kita lanjut aja kali ya. Pertanyaan ketiga itu adalah oke, sekarang kita bahas tentang pengaruh buzzer dalam perbedaan jumlah setiap calon. Apa ini maksudnya? Pertanyaan kemarin kayak gimana ya? Kayaknya ada yang salah ini. Gimana? Pertanyaan yang kemarin itu seberapa besar pengaruh buzzer dalam disintegrasi nasional yang diakibatkan dari perbedaan jumlah suara setiap calon? Itu sih. Seberapa pengaruh buzzer gitu. Perbedaan jumlah suara tiap calon. Oke, diulang tadi itu jadinya seberapa berpengaruhnya si buzzer ini dalam perbedaan akibat dari perbedaan jumlah suara gitu. Atau gimana sih? Coba diulang ini kata-katanya nih. Udah. Kayaknya kenapa? Bilang lagi tadi kayak gimana? Oh, pertanyaannya itu seberapa besar pengaruh buzzer dalam disintegrasi nasional yang diakibatkan dari perbedaan jumlah suara tiap calon? Itu sih. Buzzer akibat dari perbedaan jumlah jumlah suara tiap calon. Nah, sip. Maroko memiliki hak. Saya bilang Bapak doain saya dong Bapak. Oke, berarti pengaruh yang dimaksud ini tuh apa? Coba dari hal positif apa negatif atau ada positif negatifnya? Pengaruh.
Kayaknya Kenapa? lebih ke negatif sih pengaruh Kenapa? itu. Lebih ke negatif. Apa aja itu negatifnya? Kayak dampak buruknya gitu. Ya itu apa aja dampaknya? Dampaknya apa ya? Oh, sorry. Kayak Benar. Sorry, interupsi. Berhindar berarti itu kayaknya salah ini. Itu dampaknya bukan akibat kali dong. Terhadap kali pengaruh. Ini bukan sih? Bentar aku ulangin lagi ya pertanyaannya. Tadi itu pertanyaannya seberapa besar pengaruh buzzer dalam disintegrasi nasional yang diakibatkan dari perbedaan jumlah suara setiap calon. Ini tuh. Tapi kata-katanya gimana ya? Agak jadi lupa itu kemarin itu intinya tuh gimana? Coba ditulis dulu. Di sini. Itu tuh. Oh, paham. Kita tuh berarti ngomongin disintegrasi nasionalnya ya. Oke. Tadi rata-ratanya udah ketemu belum? Ntar saya hitung dulu ya. Sabar. Ups, salah. Sekalian nanti sebutin pendapat kamu gimana? Oh. Boleh dilanjut dulu ya ke yang lain ya? Masih lagi ngitung. Ntar. Oke, sementara untuk data yang ada dulu gimana dari Ki? Dari Tia dulu coba Tia. Tadi soal yang beda nih, soal yang beda. Iya. Buzzer sangat berpengaruh sih menurut saya, karena buzzer itu punya mengangkat publik kita. Kurang jelas. Buzzer itu memiliki opini salah satu misinya itu mengangkat opini publik agar bunyi lisannya gitu. Jadi kayak pasti akan mempengaruhi perbedaan.
Oke, berarti tadi itu dampaknya buruk atau negatif? Coordination itu buruk sih, soalnya kan buruk kita belajar kalau hubungannya dalam hanya lihat hal disintegrasi negara itu gimana? ya pasti akan belajar itu akan mendapatkan pasangan calon lainnya, Bagaimana? Kurang ngerti. akan memburukkan pasangan calon yang lain dan akan membuat perpecahan. Oke. Dapat masuk lagi. Untuk dari Ilham gimana Ilham? Nah, sebentar karena Dapat udah masuk lagi. Dari Dapat gimana tadi rata-rata? Rata-rata di angka 3 sih. Jadi 3 berapa? 3 3 berapa? 3 pas. Oke. Coba sama opini. Bisa terlihat emang dari adanya buzzer ini berpengaruh ya dalam perbedaan setiap calon itu. Karena tugas buzzer itu apa sih sebenarnya? Tugas buzzer itu sebenarnya ini yang menginformasikan ya terhadap setiap calon masing-masing kan ya. Oh, dari dia tadi mengangkat opini publik. Tes suara ada. Ada suara gue masuk. Oh, ada. Tadi kalau kata Tia mengangkat opini publik. Tapi sebenarnya kalau menurut aku buzzer berpengaruh tidak berpengaruh karena setiap masyarakat tuh bisa tahu soal informasi terkait pilpres tuh di media massa juga sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari tadi yang rata-ratanya itu kan 3, berarti Oh iya, sangat berpengaruh. sebentar ini datanya nggak kebalik ya? Mana-mana? Sangat tidak berpengaruh, cukup berpengaruh, sangat berpengaruh. Enggak sih kayaknya. Berarti kayaknya kesalahan kata ya. Harusnya kan cukup berpengaruh. Oh, gitulah nanti lagi benerin ya. Kayak gitu. Yap. Berpengaruh emang sih adanya buzzer ini ya. Berarti kalau dari aku kayak gini mungkin namanya adanya buzzer itu berpengaruh terhadap disintegrasi nasional kita. Bahkan mendapat dari hasil survei dari hasil survei sendiri 3 pada skala 3. Tetapi bahkan tidak ada yang merespon, tidak berpengaruh, sehingga dipastikan sehingga mungkin saja memang buzzer ini gimana ya kata-katanya? Buzzer ini mungkin berpengaruh, dikatakan mungkin karena ada yang merespon tidak berpengaruh sama sekali. Dan pada rata-rata sendiri menunjukkan di angka skala 3 kayak gitu. Gimana dari Dava tadi? Setuju? Oke, setuju. Emang adanya buzzer ini sangat berpengaruh ya terhadap masyarakat ini. Oke, dari yang lain gimana? Setuju dengan apa yang dikatakan Dava. Setuju sih menurut saya. Gimana Tia? Setuju. Oke, sebentar lagi ngetik.
Tolong dibantu moderasi sama Iki coba. Sambil Dava hitung rata-rata. Rifki. Iya, Len. Tolong dibantu dulu moderasi. Lagi ngetik nih. Oke, sekarang tadi kan kita masih bagian yang buzzer itu bukan? Udah itu tinggal dilanjut yang pertanyaan terakhir. Oke, sekarang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh seruan buzzer terhadap fanatisme pilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Harus apa lagi? Jadi menurut Iki pengaruh seruan buzzer ini sangat maksudnya terhadap fanatisme pilihan pasangan capres dan cawapres bagaimana Ki? Jadi kalau menurut aku apa ya pengaruh seruan buzzer tuh ya kalau aku lihat dari media sosial kayak Instagram itu ya benar-benar berpengaruh terhadap fanatisme pasangan capres cawapres itu soalnya apa ya buzzer itu kayak seakan-akan tuh kan yang ini calonnya lebih bagus ya, apa si buzzer tuh dia bilang ini calonnya ini yang bagus nih harus pilih dia sedangkan calon lain itu jelek jangan pilih dia. Nah itu kan kayak seruan-seruan itu kan kadang terkesan provokasi gitu ya. Jadi kalau menurut aku ya mau sangat-sangat berpengaruh. Mungkin kalau untuk Dava sendiri gimana? Ya betul, emang karena adanya buzzer ini sebenarnya ada yang menguntungkan dan juga yang tidak ya. Tapi selama yang kita ketahui kebanyakan gitu ya, emang buzzer ini mengarah ke arah negatif. Jadinya membuat pola pikiran seseorang itu terhadap buzzer emang cukup kurang mengenakan sepertinya ya. Gimana menurut Tia atau Ilham? Silakan Tia. Saya dulu ya. Boleh. Kalau menurut saya sih emangnya betul ya. Buzzer itu sangat berpengaruh banget bagi fanatisme. Karena buzzer itu kayak mengarahkan kayak pasangan yang didukungnya. Kayak memperlihatkan kayak sisi negatifnya dan memperlihatkan sisi negatif keburukan calon lawannya. Jadi menurut saya sangat berpengaruh banget bagi fanatismenya. Iya betul, emang dari buzzer ini bisa mengakibatkan disintegrasi ya ternyata ya. Kalau dari Tia bagaimana Tia? Emang pengaruh banget ya seruan buzzer ini terhadap disintegrasi nasional tuh. lebih ke provokasi aja sih yang itu. Jadi kalau ya orang yang terprovokasi pasti ya dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Iya sih emang betul ya adanya buzzer ini emang membuat masyarakat tuh sebenarnya menjadi tahu tentang pasangan calon masing-masing yang ingin didukungnya ya. Kalau begitu kita lanjut bagaimana? Dari apa ya? Fanatisme itu kalau kita lihat dari datanya kan ada yang berpendapat bahwa ini tuh nggak berpengaruh gitu. Tapi kalau misalkan melihat dari yang modusnya sih kan berpengaruh ya. Jadi mungkin agak mirip sama yang kasus tadi soal
di sini tuh tapi rata-rata udah muncul belum? Udah, Pak? Udah ada ini di angka 3,04 sekian. Ya berarti benar ya. Ini tuh berpengaruh terhadap fanatisme. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu nggak berpengaruh terhadap fanatisme karena tapi hanya betul-betul kecil. Jadi memang seberpengaruh gimana mungkin ya, agak unik juga nih kasusnya. Di satu sisi ada yang berkata berpengaruh bahwa tapi di satu sisi mungkin suaranya kecil tapi nggak berpengaruh. Artinya ini yang membuat buzzer itu menjadikan fanatisme. Oke, jadi kesimpulan yang mungkin kita dapat diambil dari pendapat teman-teman semua bahwa dampak seruan buzzer terhadap fanatisme capres dan capres itu sangat besar ya terhadap masyarakat Indonesia, sehingga tadi seperti yang di soal nomor 2 sebelumnya itu bisa menyebabkan polarisasi gitu terhadap masyarakat dan bisa menyebabkan disintegrasi nasional. Tapi masalahnya kan tadi ada yang berpendapat juga bahwa tidak berpengaruh. Mungkin ini ya, kan ada yang seperti kata Franklin tadi, kan ada yang menjawab tidak berpengaruh ya karena yang menjawab itu tidak merasakan apa yang seruan buzzer lakukan gitu loh. Sedangkan kan sisanya kan mayoritas berpendapat kalau seruan buzzer itu sangat berpengaruh terhadap fanatisme. Oke, baik. Berarti mungkin kayak gini ya. Tadi itu menunjukkan fanatisme itu berarti tetap nunjukin apa nama tadi? Tetap berpengaruh terhadap fanatisme. Walaupun demikian, memang masih ada satu orang, memang tetap ada yang berpendapat bahwa itu tidak berpengaruh. Tetapi suaranya sangat kecil sehingga hal itu mengakibatkan bahwa buzzer ini memang dapat berpengaruh dengan kemungkinan yang sangat besar. Oke, baik, terima kasih Franklin. Selanjutnya kita akan membahas persentase kali mungkin ya. Bagaimana Franklin? Udah sih semuanya. Oke, jadi Presentasi kan tadi nggak dimasukin. Oke, jadi mungkin udah selesai mungkin yang masalah tadi responnya tadi sudah kita bahas satu persatu ya, pertanyaan-pertanyaan tadi mulai dari pertanyaan mengenai perbedaan pandangan, terus labeling cabang kampret serta seruan buzzer gitu. Dan semuanya kita udah bahas satu persatu. Mungkin kita bisa apakah kerja kelompoknya apakah kita bakal melanjutkan kerja kelompoknya lagi atau sampai sini kita cukupkan? Bagaimana teman-teman? Dari aku cukup dulu. Karena kita pasti ada tugas-tugas lain juga. Oke, baik Franklin. Bagaimana untuk Dava, Tia, dan Ilham? Ya cukup mungkin ya karena udah mau asar juga Tadi ya. saya cukup. Ya cukup dari saya. Oke, baik, karena teman-teman sepakat untuk mencukupkan kerja kelompok hari ini, maka demikian kegiatan kerja kelompok PKN mengenai makalah yang kita bahas tadi. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian semuanya dan selamat sore.